Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran berbasis penemuan yang beranggotakan saya sendiri, Fitria Khayunisa dengan NIM 1900937. Saya Hairunisa Wia Putri dengan NIM 1905204. Saya Hoirina Azahra, NIM 1900552. Saya Nidem Tinanjaya Putri, NIM 1909033. Saya Rara Septiawahyuni dengan NIM 1905113661. Selamat menyaksikan. Nah, baik, saya Hairunisa Wia Putri. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran berbasis penemuan. Nah, discovery learning ini memiliki prinsip yang hampir sama dengan strategi dan problem solving. Tidak ada perbedaan antara tiga prinsip ini. Bahkan dalam implementasinya sering muncul dan digunakan secara bersamaan. Nah, discovery learning ini lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang belum diketahui. Nah, masalah yang dihadapkan kepada peserta didiknya. Kemudian pada discovery learning ini materi tidak disampaikan dalam bentuk final, tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, kemudian dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang diketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Nah, di sini ada Brunner juga mengemukakan bahwa discovery learning can be defined as the learning that takes place when the student is not present with subject matter in the final form, but rather is required to organize it himself, yang dimana itu artinya adalah discovery learning dapat diartikan sebagai pembelajaran berlangsung ketika siswa disuguhi materi pelajaran pada final, melainkan diharuskan untuk mengaturnya sendiri. Nah, Brunner ini mengemukakan pendapatnya berdasarkan pendapat Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, kemudian dalam menerapkan strategi discovery learning ini juga guru berperan aktif sebagai fasilitator dengan memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk belajar secara aktif. Sebagaimana pendapat guru harus membimbing dan mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dengan tujuan. Nah, penggunaan discovery learning ini juga sebagaimana penggunaan discovery learning ini juga dapat mengubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif, serta mengubah pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada siswa, dan mengubah modus ekspositori peserta didik yang hanya menerima informasi dari guru menjadi modus discovery, yang dimana peserta didik nantinya akan mencari dan menemukan informasinya sendiri. Nah, bisa disimpulkan dari penjelasan yang tadi saya sampaikan bahwa discovery learning merupakan strategi pembelajaran yang dalam prosesnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk final, tetapi peserta didik dituntut untuk mengorganisasikan sendiri cara belajarnya dan dalam menemukan konsepnya sendiri. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan.
Baik, saya akan melanjutkan, yaitu karakteristik strategi berbasis penemuan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini memiliki karakter yang dapat ditemukan ketika pembelajaran berlangsung. Berikut 3 karakter tersebut. 1. Peran guru sebagai pembimbing. 2. Peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. 3. Bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Selanjutnya ada prosedur pembelajaran. Menurut Syah 2004, dalam mengaplikasikan metode discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut. 1. Stimulation atau stimulasi pemberian rangsangan. Nah, stimulation ini, pertama pada tahap ini, pelajar harus dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk memberikan generasi agar timbul keinginan atau untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku dan aktivitas lainnya sesuai pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua ada problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Nah, problem statement ini setelah dilakukan stimulasi tingkat selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasikan masalah, mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan ajar. Kemudian salah satunya disajikan dan dirumuskan dalam hipotesis atau jawaban sementara atas pernyataan masalah. Nah, yang ketiga ada collection atau pengumpulan data. Nah, collection ini ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan pada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk prosedur pembelajaran yang keempat, yaitu processing atau pengolahan data. Menurut Syah, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, dan diklasifikasikan atau ditabulasi bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, untuk prosedur pembelajaran yang kelima, yaitu verification atau pembuktian. Nah, pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Nah, verification ini menurut Brunner bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Nah, yang keenam yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Tahap ini merupakan proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan, siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip
mendasari pengalaman seseorang serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. Sekian dari saya, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran berbasis penemuan. Untuk yang pertama, kelebihannya yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Kelebihan yang kedua yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Untuk kelebihan yang ketiga, yaitu menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Untuk kelebihan yang keempat, yaitu metode ini memungkinkan siswa mengembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Untuk kelebihan yang kelima yaitu menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi diri. Kelebihan yang selanjutnya yaitu metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu berpusat pada siswa dan guru, berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. Kelebihan yang selanjutnya yaitu membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarahkan pada kebenaran dan yang final dan tertentu atau pasti. Untuk yang kesembilan yaitu siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Untuk kelebihan yang terakhir, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Nah, yang selanjutnya, di samping kelebihan dalam menggunakan model pembelajaran discovery learning ini, pasti ada kekurangannya. Nah, berikut beberapa kekurangan dalam menggunakan model pembelajaran discovery learning ini. Yang pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir, mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Jadi model ini kurang cocok bagi siswa yang mengalami kesulitan berpikir atau menangkap suatu konsep. Dan yang kedua, model ini tidak efisien untuk mengajar dengan jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Kemudian yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam model ini akan kacau jika berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara lama. Dan yang terakhir, model pembelajaran ini lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan untuk mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang tepat. Dan selanjutnya ada peran guru. Pada pembelajaran berbasis penemuan ini, peserta didik didorong untuk belajar sendiri melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip.
tugas guru atau peran guru hanya mendorong peserta didik agar mempunyai pengalaman dan melakukan eksperimen dengan memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip atau konsep-konsep bagi diri mereka sendiri. Nah, berikut ada beberapa peran guru dalam pembelajaran discovery learning ini. Yang pertama, membantu peserta didik untuk memahami tujuan dan prosedur kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, memeriksa bahwa semua peserta didik memahami tujuan dan prosedur kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, menjelaskan pada peserta didik tentang cara bekerja yang aman. Yang keempat, mengamati setiap peserta didik selama mereka melakukan kegiatan. Kemudian yang kelima, memberi waktu yang cukup kepada peserta didik untuk mengembalikan alat dan bahan yang telah digunakan. Dan yang terakhir, melakukan diskusi tentang kesimpulan untuk setiap jenis kegiatan. Selanjutnya ada keuntungan pembelajaran discovery learning ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keuntungan strategi pembelajaran berbasis penemuan. Pada kegiatan pembelajaran berbasis penemuan ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu memandirikan peserta didik dalam belajar dan memecahkan masalah. Peserta didik akan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Di sini keuntungannya peserta didik akan belajar dan berpikir dengan inisiatif diri sendiri tanpa harus disuruh ataupun didorong oleh orang lain. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis. Yang keempat, membuat keputusan yang bersifat intrinsik sehingga pembelajaran lebih menggairahkan. Yang kelima, proses belajar meliputi semua aspek peserta didik menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. Selanjutnya yaitu belajar dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan adalah ketika guru memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk melibatkan dirinya secara aktif dan menganalisis dan menemukan suatu konsep, teori ataupun aturan dan pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan akhir dari discovery learning adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi seseorang problem solver, seseorang scientist atau ahli matematika. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat menguasai, menerapkan, dan menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.